Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pemanfaatan analisis wacana kritis break dalam pembelajaran dan penelitian. Nah, di zaman serba digital dan penuh informasi kayak sekarang ini, kita nggak cuma perlu paham apa yang disampaikan, tapi juga bagaimana dan kenapa sebuah pesan itu dibuat. Nah, di tugas video kali ini aku bakal ngajak kalian semua untuk bahas seru tentang pemanfaatan analisis wacana kritis break ini dalam pembelajaran dan penelitian. Nah, kenapa sih kita penting untuk mempelajari hal ini? Karena dengan analisis wacana kritis ini kita bisa melihat lebih jeli makna tersembunyi seperti kekuasaan dan ideologi yang ada di balik kata-kata. Nah, ini bukan cuma buat para peneliti atau guru, tapi juga buat kita yang ingin menjadi generasi yang kritis dan tidak gampang termakan hoax atau informasi yang setengah jadi. Yuk kita bahas bareng-bareng gimana sih cara pakai analisis wacana kritis ini supaya lebih belajar kita itu lebih supaya belajar analisis kita itu lebih kece. Nah, jangan lupa siapin semangat karena materi ini bakal bikin kita makin pintar dan kritis dalam menyikapi berbagai teks dalam wacana di sekitar kita. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Salam kritis dan salam kreatif. Nah, untuk pertama, saya akan menjelaskan apa itu analisis wacana kritis model break ini. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita kenal dulu nih sama analisis wacana kritis atau AWK model break. Jadi AWK ini bukan cuma soal membahas struktur bahasa, tapi juga gimana bahasa dipakai untuk membangun, mempertahankan, bahkan menentang kekuasaan dan ideologi di masyarakat. Nah, model break ini merupakan singkatan dari B itu adalah basis wacana, R itu relasi wacana, E itu equilibrium wacana, A itu aktualisasi wacana, K itu keberlanjutan wacana, dan kelima aspek ini dipakai untuk membedah wacana baik dari sisi teks, konteks sampai ke pengaruh sosial. Yuk kita bahas satu-satu dari basis wacana, relasi wacana, equilibrium wacana, aktualisasi wacana, dan keberlanjutan wacana. Nah, untuk yang pertama itu ada basis wacana. Nah, di basis wacana ini adalah fondasi awal dalam menganalisis wacana. Di sini kita cari tahu bagaimana posisi wacananya, apakah dia wacana utama atau wacana pembanding. Artinya di sini juga disebut juga istilah ada wacana primer dan wacana sekunder. Dan juga ada bentuk atau strukturnya, makna yang terkandung, dan juga motivasi di balik wacana itu. Selanjutnya ada relasi wacana. Wacana itu artinya tidak berdiri sendiri. Wacana ini pasti berhubungan sama wacana lain, realitas sosial, bahkan ideologi tertentu. Nah, di sini kita akan analisis gimana sih satu wacana ini bisa mempengaruhi atau dipengaruhi oleh wacana lain, baik dari segi teks, konteks, fakta, logika, sampai ke ideologinya. Nah, yang ketiga ada equilibrium wacana. Nah, bagian ini seru banget nih. Di sini kita bisa lihat apakah ada keseimbangan atau malah dominasi dari satu wacana terhadap wacana yang lain. Misalnya nih, kalau ada satu wacana yang lebih sering muncul di media dan membentuk opini publik, berarti dia wacana dominan. Nah, tugas kita adalah mencari keseimbangan biar gak ada suatu suara yang terlalu mendominasi.
Selanjutnya ada aktualisasi wacana. Nah, aktualisasi wacana itu artinya bagaimana wacana itu dihidupkan atau diwujudkan dalam kehidupan nyata. Nah, kita cek apakah pesan dari wacana tersebut benar-benar diterapkan di masyarakat atau cuma jadi wacana kosong saja. Selanjutnya ada keberlanjutan wacana. Nah, terakhir kita lihat apakah wacana tersebut berkelanjutan dan berkembang atau malah berhenti di tengah jalan. Wacana yang kuat biasanya akan terus hidup dan mempengaruhi masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu pemanfaatan analisis wacana kritis model BRIC dalam pembelajaran. Nah, buat para pelajar dan mahasiswa, model BRIC ini bisa dijadikan pedoman buat belajar bagaimana belajar secara kritis. Nah, dengan BRIC ini kita nggak cuma belajar dari isi teks, tapi juga belajar membaca makna tersembunyi, motif, dan pengaruh sosial dari sebuah wacana. Contohnya nih, waktu kita belajar teks berita, kita bisa bedah siapa yang diuntungkan dari berita tersebut, ada atau tidaknya motif yang tersembunyi dalam berita tersebut, dan apakah berita itu menyeimbangkan fakta atau cuma mengangkat satu sisi saja. Nah, dengan begitu kita akan lebih kritis dan gak gampang termakan hoax dan bisa membedakan mana informasi yang objektif dan mana yang penuh kepentingan. Nah, selanjutnya itu ada pemanfaatan analisis wacana kritis BRIC dalam penelitian. Nah, buat teman-teman yang mau riset nih, model BRIC ini juga bisa digunakan untuk para peneliti, seperti untuk mengidentifikasi relasi antar wacana dalam data penelitian. Yang kedua, bisa menggali makna dan motif di balik fenomena sosial. Yang ketiga, bisa membandingkan kekuatan dan pengaruh berbagai wacana dalam masyarakat. Yang keempat, bisa mengecek apakah sebuah wacana itu hanya dominan di permukaan atau benar-benar berpengaruh secara sosial dan budaya. Nah, dengan model ini penelitian kita akan lebih dalam dan nggak cuma permukaan, dan hasilnya bisa lebih bermanfaat buat masyarakat. Udah, kita masuk ke dalam menutup nih. Oke, semuanya, jadi itulah serunya kita memahami bagaimana melakukan analisis wacana kritis model BRIC ini. Intinya BRIC ini mengajari kita buat tidak cuma menjadi pembaca yang pasif atau menjadi peneliti yang pasif, tetapi juga aktif, kritis, dan peka sama makna-makna tersembunyi di balik teks atau wacana yang kita temui setiap hari. Nah, dengan model BRIC ini kita bisa lebih peka sama isu-isu sosial, tidak gampang termakan manipulasi media, mampu membedakan mana fakta, opini, dan propaganda, dan jadi generasi yang kritis dan cerdas dalam menghadapi derasnya arus informasi di zaman globalisasi sekarang ini. Nah, semoga penjelasan ini bikin teman-teman semakin semangat belajar dan meneliti dengan cara yang lebih kritis dan kreatif. Jangan lupa terus asah kemampuan berpikir kritis kalian, dan jangan ragu buat bertanya atau diskusi bareng teman-teman.
sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Stay critical, stay kreatif, dan keep learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.